warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss. How are you this morning? I'm fine, Miss. How about you? I'm And you? fine too, thank you. Okay, before we start our lesson today, I think it's better for us to pray first. Let's pray together. Finish. Please absen dulu ya. Dewi Tani, Present, Miss. Mustika Yanti. Present, Miss. Oke. Mengenai topik pembelajaran yang sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang mengerti? Sudah paham, Miss. Mengerti, Miss. Baik. Kita akan masuk ke materi kita hari ini. Miss akan share screen terlebih dahulu. Okay. Today we will learn about narrative text. Have you ever read some stories? Yes, Miss. Yes, Miss. That's great. Okay. Kita masuk ke pengertian narrative text. What is narrative text? Narrative text is an imaginative story to tell, entertain, and attract people by presenting a story or the text that created by someone to tell a story. Jadi, narrative text itu cerita atau dongeng yang imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Sampai di sini paham? Paham, Miss. Paham, Miss. Okay, we'll move on the next slide. Kemudian ada tipe of narrative text. Narrative text can be imaginary or factual. The following is an example of the genre of narrative text. The first one is fairy tale atau dongeng. Kemudian ada folktale atau disebut juga dengan cerita rakyat. Kemudian ada fable atau disebut juga dengan cerita tentang binatang. Kemudian yang terakhir ada legend atau legenda. Oke, here the example of fairy tale atau dongeng. Yang pertama yaitu ada The Goose with the Golden Eggs yang berceritakan tentang angsa dan telur emas. Kemudian ada cerita tentang Snow White. Jadi seperti di contoh, ini kan masih bersifat hayalan atau dongeng. Kemudian kita masuk ke contoh folktales atau cerita tentang binatang. Atau cerita tentang rakyat. Yang pertama yaitu Sang Kuryang, kemudian Malin Kundang. Di Indonesia cerita rakyat itu kan sangat banyak ya, seperti contoh ada Sang Kuryang dan Malin Kundang. Kemudian kita masuk ke contoh fable atau cerita tentang binatang. Yang pertama The Ant and the Dog, kemudian ada The Ant and the Grasshopper. Jadi semua yang berkaitan tentang binatang itu termasuk ke dalam fable. Kemudian ada legend atau legenda. Contohnya seperti Toba Lake Legend dan asal-usul kota Banyuwangi. Nah, seperti di contoh, ini kan menceritakan asal-usul atau kejadian di suatu tempat yang terjadi. Kemudian kita masuk ke the purpose of narrative text. Jadi kalau misal ada yang bertanya, Miss, tujuan kita belajar narrative text ini tuh apa ya? Nah, tujuan dari kita belajar narrative text itu yang pertama yaitu to amuse atau to entertain. Nah, dari yang kedua ini boleh dipakai antara salah satunya saja. Kemudian yang ketiga yaitu ada to teach us to have good character. Di setiap narrative text itu kan memiliki setiap karakter. Jadi, itu dapat kita pelajari tentang setiap karakter tersebut untuk membuat karakter kita menjadi bagus, seperti itu. Kemudian yang terakhir, to make us learn something from the story.
Jadi, dalam sebuah cerita pasti ada sebuah pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Nah, from the story we can learn something. Okay, we'll move on the next slide. Generic structure of narrative text. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Miss. Oh, Miss. Oke, kita lanjut. Generic structure of narrative text. Yang pertama ada orientation, tells about or introduce about name, place, time, and the others. It's usually on the first paragraph. Jadi orientation ini biasanya berada di paragraf pertama, yang memperkenalkan tentang nama, tempat, atau waktu. Kemudian yang kedua ada complication. It is the problem of the story atau climax. Dalam setiap cerita pasti ada sebuah problem. Kemudian ada resolution. It is to solve the problem of the story. Jadi, resolution ini menyelesaikan masalah dari complication tadi. Kemudian yang terakhir yaitu reorientation. It is discuss about moral value of the story. Jadi di setiap cerita itu pasti ada moral value dari story tersebut. And then we'll move to the language feature of narrative text. Yang pertama yaitu ada adverb of time. Once, seperti contoh, once upon a time, one day, long time ago. Jadi di setiap kalimat yang berisikan tentang once upon a time, one day, atau long time ago, dapat dipastikan itu adalah cerita tentang narrative text. Kemudian past tense. She lived in the jungle. She saw a big house. Seperti itu. Kemudian jika ada yang bertanya, mengapa kita menggunakan past tense seperti itu kan? Ya, kita menggunakan past tense di sini itu karena narrative text itu adalah teks yang menceritakan kejadian di masa lampau seperti dongeng, legenda, dan lain-lainnya. Makanya dia harus menggunakan past tense. Kemudian ada spesifik karakter. Yang pertama yang itu Aladdin, kemudian ada Snow White. Jadi di naratif teks itu memiliki karakternya masing-masing di setiap cerita, seperti itu. And then ada direct speech atau omongan dari tokohnya secara langsung, yang biasanya itu diawali dengan tanda kutip. Seperti, why are you crying my friend? Oh God, let me come out. And then time conjunction. Seperti contoh, then, when. Time conjunction itu menunjukkan waktu dari cerita tersebut. Dan yang terakhir yaitu action verbs. For example, kill, cry, and show. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham? No, Miss. Oke. Oke, kita akan lanjut ke analysis of the text Cinderella. Jadi di sini kita akan menganalisis tentang teks Cinderella, generic structure-nya dan language feature-nya. Di kalimat pertama ada kata once upon a time, yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah adverb of time. Kemudian ada kata Cinderella, stepmother, and stepsister, yang menunjukkan bahwa language feature-nya yaitu spesifik karakter. Kemudian, apa ada yang tahu paragraf pertama ini disebut dengan apa? Orientation, Miss. Yes, that's great. Generic structure-nya yaitu orientation. Kemudian di paragraf kedua, ada kalimat, her stepmother and stepsister treated her badly. One day, a prince of kingdom invited all girls to the ball. Cinderella wanted to go there, but she did not have beautiful dress. Oh God, I don't have dress. Jadi di paragraf kedua ini menceritakan tentang Cinderella tidak diperbolehkan atau diperlakukan buruk oleh ibu tiri dan saudara tirinya.
dan dia tidak diperbolehkan untuk pergi ke pesta yang diadakan oleh pangeran. Nah, paragraf kedua ini disebut dengan Complication, Miss. Complication, Miss. good. It's complication, yaitu masalah yang timbul di narrative text atau di teks tersebut. Kemudian di paragraf ketiga, a fairy godmother helped her. She changed her dress into beautiful dress. Then Cinderella came to the ball. A prince fell in love with her. They got married and lived happily ever after. Kemudian di paragraf ketiga ini, ada seorang fairy godmother yang membantunya, kemudian mengubah dress Cinderella menjadi dress yang sangat cantik. Kemudian Cinderella bisa pergi ke pesta yang diadakan oleh pangeran tersebut dan jatuh cinta dengan pangeran, kemudian mereka hidup hingga akhir mereka. Nah, di paragraf 3 ini kan berisikan tentang penyelesaian masalah dari paragraf yang kedua. Kalau penyelesaian masalah itu disebut dengan apa? Resolution, Miss. Solution, Miss. Gitu. Disebut dengan resolution, yaitu penyelesaian masalah yang terjadi di teks tersebut atau di teks naratif tersebut. Kemudian kita akan menganalisis language feature dari teks Cinderella ini. Yang pertama ada kalimat once upon a time yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah a verb of time. Kemudian ada kata Cinderella, stepsister, stepmother, prince, and a fairy godmother yang menunjukkan bahwa ciri kalimat tersebut adalah spesifik karakter. Kemudian ada kalimat live a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and stepsister. Her stepmother and stepsister treated her badly, yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut past tense. Kemudian ada kata help, treated, invited, and wanted, yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah action verb yang berakhiran dengan kalimat ed. Kemudian ada tanda kutip dan berisikan omongan langsung dari tokoh tersebut. Oh God, I don't have dress. Maka disebut dengan direct speech. Nah, kita lanjut. Kemudian ada kata then yang berisikan tentang time conjunction, waktu dari cerita tersebut. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? No, Miss. No, Miss. Oke, Miss anggap sudah paham. Kita lanjut ke soal. Oke, for the first, untuk soal yang pertama, siapa yang dapat menjawabnya? Saya, Miss. Oke, jadi silakan. Number 1. The first paragraph is the orientation of the story. Great. Untuk soal yang kedua, who wants to answer? Me, Miss. Ya, kita silakan. Cinderella lived with her. The answer is C. 2 stepsisters and stepmother. Great. For the last questions, who wants to answer? Saya, Miss. Ya, Peggy, silakan. Number 3. The purpose of the author to write the story is B. To entertain the reader. Yes. That's good. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke soal latihan yang kedua. Di sini ada 2 story tentang kura-kura, kemudian tentang seseorang yang bernama Babu. Kemudian nanti di sini kita akan menjawab tentang story yang pertama dan story yang kedua. Siapa yang ingin membaca story yang pertama? Saya, Miss. Oke, Miss Tika, silahkan. Story 1. Once in a forest, there were lived a tortoise and a hare.
The hare was once boasting of his speed before the other animals. I have never yet been beaten, said he. When I put forth my full speed, I challenge anyone here to race with me. The tortoise said quietly, I accept your challenge. That is a good joke, said the hare. I could dance around you all the way. Keep your boasting until you've beaten, answered the tortoise. Shall we race? So of course was fixed and a start was made. The hare darted almost out of sight at once, but soon stopped and, to show his contempt for the tortoise, lay down to have a nap. The tortoise put it on and put on, and when the hare awoke from his nap, he saw the tortoise nearing the finish line, and he could not catch up in time to save the race. Plodding wins the race. Okay, thank you, Mustika. For the story too, who wants to read? Baby Miss. Okay, Teddy, silahkan. Story 2. One day there was a slave whose name was Babu. His master was very, very bad. You know, he often punched Babu and didn't offer him food for days. Poor Babu. So he escaped into a forest and slept in a cave. Next morning, he heard a loud roar. In front of him, at the mouth of the cave, was a very big lion. You see, Babu was scared to death. Kind of scary, isn't it? But he could not escape. But the lion didn't attack him. It was tame. There was a large thorn in its right front foot. The lion looked at Babu. It seemed to say something like, Please help me, it's very painful. Babu walked bravely to the lion and pulled out the thorn. Okay, thank you, Teddy. Oke, dari story pertama dan story kedua, kita akan lanjut pertanyaannya. Who wants to answer the question one? Saya Miss. Ya, Teddy, silahkan. Question number 1. What are the topic of the stories? Story 1, the tortoise and the hare. Story 2, Babu and the lion. That's the great answer. Jadi, story yang pertama itu tentang the tortoise and the hare, dan story yang kedua itu tentang Babu and the lion. Kemudian, for the question 2, who wants to answer? Me, Miss. Ya, Mustika, silahkan. Number 2, what is the writer's intention to write the passages? The answer for story 1, to entertain the readers, and second, to amuse the readers. Okay, that's a great question. Jadi yang pertama itu to entertain the readers, story kedua to amuse the readers. Dari tujuan naratif teks yang tadi. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, siapa yang ingin menjawabnya? Saya Miss. Ya, Teddy, silahkan. Question number 3. What can we learn from the stories? Story 1. Do not be arrogant and insult others. And story number 2. Every good deed will be rewarded well. Okay, that's great answer. Jadi story yang pertama itu bisa do not be arrogant and insult others. Dan kemudian story yang kedua yaitu every good deed will be rewarded well. Ini adalah moral value dari naratif teks tersebut, dari story tersebut. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? No, Miss. Oke. Jadi, untuk soal latihan kalian di rumah, ada analisis dari cerita ini yang dimana generic structure-nya dan language feature-nya lainnya yaitu kumpulkan di hari minggu depan kita bertemu lagi. Oke. Untuk kesimpulan dari semua pembelajaran yang kita bahas tadi, siapa yang ingin menyimpulkannya?
Saya Miss. Ya, Pedi silahkan. Jadi, simpulan pembelajaran pada hari ini, narrative text adalah cerita fiksi yang terjadi di masa lampau. Kemudian tujuan narrative text adalah to amuse or to entertain the readers. Ya, that's great. Jadi, narrative text itu adalah peristiwa atau cerita fiksi yang terjadi di masa lampau yang bertujuan untuk to amuse atau to entertain the readers, yang bertujuan untuk menghibur pembacanya. Okay, I think it's enough for today. Alhamdulillah Rabbil Alamin. I close by Hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you.